Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan memaparkan materi kami yang berjudul pengenalan ruangan ICU dan kompetensi perawat ICU dan apa saja alat-alat yang ada di dalam ruangan ICU. Silakan simak videonya. ICU atau Intensive Care Unit adalah suatu ruangan yang ada di dalam area rumah sakit yang dilengkapi dengan staf dan perlengkapan khusus untuk membantu mengelola pasien dengan penyakit seperti trauma atau komplikasi yang bisa mengancam jiwa karena adanya kegagalan disfungsi satu organ atau lebih karena beberapa faktor, mulai dari penyakit, bencana, maupun komplikasi yang tentunya masih memiliki harapan untuk hidup. Dalam mengelola ICU diperlukan dokter khusus ICU yang memang sudah memiliki kemampuan untuk memahami teknologi kedokteran, fisiologi, farmakologi, dan juga kedokteran konvensional yang juga akan berkolaborasi bersama para perawat terdidik serta terlatih untuk critical care. Dari hal tersebut menjadikan ICU sebagai unit ketergantungan tinggi atau high dependency, di mana bisa melakukan proses observasi ketat dengan EKG monitor dan juga resusitasi dengan cepat. Namun, ventilator hanya diberikan kurang dari 24 jam. Ada beberapa indikasi seorang pasien masuk ke dalam ruangan ICU di rumah sakit. Misalnya, seperti pasien yang memang dalam kondisi terancam jiwanya sewaktu-waktu karena adanya kegagalan atau disfungsi satu maupun multiple organ atau sistem serta masih ada kemungkinan untuk disembuhkan kembali dengan prosedur perawatan, pemantauan, serta pengobatan intensif. Jenis ruang ICU di rumah sakit. Yang pertama, Intensive Care Unit ICU. ICU atau Intensive Care Unit merupakan suatu ruangan khusus yang digunakan untuk perawatan pasien kritis secara intensif serta adanya pengawasan secara terus-menerus. Ruang ICU rumah sakit akan menyediakan tindakan medis yang bersifat kritis yang juga memiliki sistem pendukung fungsi organ tubuh atau life support pada setiap pasien yang mengalami sakit akut atau terluka parah. Yang kedua, High Care Unit atau HCU. HCU atau High Care Unit merupakan suatu ruangan yang berada di bawah ICU sebelum pasien akan dikembalikan ke ruang rawat inap. HCU dikhususkan bagi pasien yang sudah mulai menunjukkan kondisi yang lebih baik dan memang sudah tidak memerlukan penanganan lebih lanjut di ruang ICU, namun tetap diperlukan pengawasan ketat oleh tenaga medis. Yang ketiga yaitu Intensive Coronary Care Unit atau ICCU. ICCU sebenarnya sejajar dengan ruangan ICU, namun khususnya bagi pasien yang mengalami kondisi gangguan jantung. Beberapa kondisi yang bisa ditangani pada ruang ICCU adalah seperti jantung koroner, serangan jantung, gangguan irama jantung yang berat, dan gagal jantung. Yang keempat yaitu Neonatal Intensive Care Unit atau NICU. Lalu ada NICU yang juga bisa memberikan pelayanan khusus untuk bayi yang baru saja lahir atau memang memiliki kesulitan. Pasien NICU biasanya adalah bayi dalam kondisi prematur berusia 23 atau 24 minggu hingga 40 minggu yang juga memiliki kondisi sistem pencernaan normal. Yang kelima yaitu Pediatric Intensive Care Unit atau PICU. Secara umum, PICU adalah ruangan pelayanan transisi dari usia anak menuju usia dewasa. Beberapa kasus batasan usia anak kabur pada pasien dengan kebutuhan khusus maupun memiliki banyak kronis yang memang diperlukan penanganan pada bidang anak-anak meskipun memiliki usia 20 tahun. Kondisi pasien yang perlu penanganan di ruang ICU. Faktanya, ternyata kebanyakan dokter begitu sulit untuk memberikan keputusan siapa yang harus dirawat di dalam ruang ICU. Meski begitu, sebuah penelitian menjelaskan jika hampir 13% pasien yang dirawat di rumah sakit memiliki kondisi pneumonia dan sebagian besar dari mereka dirawat di ICU.
Akan tetapi, sebenarnya banyak pasien yang masuk ke dalam ruang ICU memiliki risiko gawat darurat atau kematian tingkat rendah. Kebutuhan para pasien akan alat yang ada di dalam ICU juga tidak begitu mendesak. Selain itu, ada sekitar 6% yang memiliki potensi sembuh lebih cepat dibandingkan dengan pasien yang melakukan perawatan di ruang rawat biasa. Oleh karena itu, bisa disimpulkan jika terdapat beberapa pasien yang sebenarnya tidak seharusnya melakukan perawatan ICU, namun tetap ditempatkan pada ruangan tersebut. Yang keempat, ada kompetensi keperawatan kritis. Kompetensi ialah seperangkat tindakan cerdas, penuh tanggung jawab yang dimiliki seseorang sebagai syarat untuk dianggap mampu oleh masyarakat dalam melaksanakan tugas-tugas di bidang pekerjaan tertentu. Untuk mengembangkan kompetensi seorang perawat spesialis keperawatan kritis, kita perlu mengetahui ciri-ciri dari tingkat spesialis keperawatan kritis itu sendiri. Kompetensi yang harus dicapai oleh seorang perawat kritis sesuai standar operasional prosedur yang dilakukan di ICU dewasa. Alat-alat dalam ruang ICU. Yang pertama ada monitor. Keberadaan monitor di ruangan ICU rumah sakit digunakan untuk memonitor kinerja organ tubuh pasien, misalnya seperti detak jantung, kadar oksigen dalam darah, serta tekanan darah. Yang kedua ada ventilator. Ventilator yang memang ada di dalam ruangan ICU rumah sakit dan digunakan untuk membantu para pasien yang dirawat dalam bernapas. Alat ini akan dihubungkan dengan selang yang nantinya akan dimasukkan ke dalam bagian hidung, mulut maupun tenggorokan. Yang ketiga ada defibrilator. Defibrilator atau yang dikenal sebagai alat kejut jantung digunakan sebagai alat memulihkan detak jantung normal jika memang secara tiba-tiba detak jantung pasien dalam kondisi berhenti. Pada dasarnya cara kerja dari defibrilator adalah dengan cara mengirimkan kejut listrik ke jantung pasien agar bisa berfungsi kembali. Selanjutnya ada selang makanan. Selang makanan akan digunakan untuk memasukkan nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh pasien selama dirinya dalam kondisi kritis, serta tidak bisa melakukan kegiatan makan secara mandiri. Biasanya selang makan akan dimasukkan melalui hidung yang diarahkan menuju ke lambung. Selanjutnya ada infus. Infus yang memiliki fungsi untuk memasukkan cairan, nutrisi, dan juga obat melalui pembuluh darah atau vena. Yang terakhir ada kateter. Kebanyakan para pasien yang ada dalam ruangan ICU rumah sakit tidak bisa melakukan proses buang air secara mandiri. Pada sebagian pasien, jumlah cairan yang keluar dari dalam tubuh termasuk urin memang harus dihitung sebagai salah satu bagian penting dari pemantauan kondisi pasien. Baiklah, demikian pemaparan materi dari kami kali ini. Mohon maaf apabila sekiranya ada kalimat kami yang mungkin kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.